Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Afia dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3C. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah dakwah antar budaya, Bapak Cecep Fahrudin HSMAG. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk sedikit mengulas tentang materi konsep manusia di dalam Al-Quran. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Atas dasar kesempurnaan itulah, maka manusia diberi tanggung jawab oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi ini. Banyak para ahli yang menyebutkan tentang definisi manusia, yaitu para ahli logika atau ahli mantik menyebutnya bahwasanya manusia itu ialah al-hayawanun natik atau hewan yang berpikir. Berbeda dengan para antropolog atau budayawan menyebutkan bahwa manusia ini adalah homo sapiens atau makhluk budaya. Sedangkan para agamawan menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung kepada kekuatan supranatural yang ada di luar kekuatan dirinya sendiri. Berbeda dengan Al-Quran, Al-Quran menyebutkan manusia dengan berbagai kata, diantaranya yaitu al-bashar, al-insan, dan juga an-nas. Yang pertama, an-nas. Kata an-nas ini menunjukkan arti bahwasanya manusia adalah makhluk yang labil. Meskipun manusia diberikan potensi untuk mengenal Tuhannya, namun hanya sebagian saja yang mengikuti ajarannya. Ada manusia yang tidak mengikuti ajarannya, bahkan ada yang menentang Tuhannya. Maka karena hal itulah manusia ini disebutkan berdimensi ganda, karena itu tadi manusia adalah makhluk yang tercela dan juga makhluk yang mulia. Yang kedua, al-insan. Kata al-insan ini menunjukkan proses kejadian manusia, entah itu mulai dari proses penciptaan Nabi Adam maupun proses pertumbuhan manusia dari mulai rahim hingga dewasa. Harmonisasi antara kedua aspek inilah yang mewujudkan manusia sebagai makhluk yang unik, istimewa, dan juga sempurna, sebagai makhluk Allah yang dinamis, sehingga manusia pantas mendapat gelar sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Namun, sebagai manusia pun, manusia memiliki keterbatasan. Salah satunya tergesa-gesa, ragu, bimbang, berbahagia saat mendapatkan nikmat, bersedih apabila mendapatkan cobaan, kikir, resah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Allah memberikan akal kepada manusia untuk mengembangkan potensi dirinya sebagai makhluk Allah yang mulia. Yang ketiga, al-bashar. Kata bashar ini semakna dengan kata basyaroh yang artinya permukaan kulit kepala, kulit wajah, dan juga kulit tubuh. Nah, di dalam Al-Quran, kata bashar ini mengandung arti bahwasanya anak Adam yang biasa makan dan berjalan di dalam pasar, kemudian di dalam pasar tersebut mereka melakukan interaksi kepada sesama atas dasar persamaan. Nah, dari situlah maka kita ketahui bahwasanya kata bashar ini selalu menunjukkan aspek biologis manusia, entah itu dari bentuk tubuh, mereka makan dan juga minum, atau mereka mengalami penuaan kemudian meninggal dunia. Nah, itu tadi tentang pemaknaan manusia di dalam Al-Quran. Sekarang kita berlanjut kepada sifat manusia di dalam Al-Quran. Sifat-sifat manusia ada sifat baik dan juga sifat buruk tentunya. Sifat buruknya yang paling mendasar atau kelemahan mendasar manusia adalah pikiran yang sempit dan juga sifat kepicikan. Karena dua hal yang mendasar itulah yang mengakibatkan adanya dosa-dosa besar yang mereka lakukan tanpa mereka sadari. Kemudian di samping sifat yang buruk, ada juga sifat baiknya,
yaitu ikhlas, adil, saling tolong-menolong, rukun terhadap sesama, dan juga tidak berkhianat serta pemaaf terhadap kesalahan orang lain. Hal itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Berbicara hakikat manusia dalam Al-Quran ini jangan kita lihat dari mana unsur pembentuknya ataupun cara mereka berpikir, tapi kita harus melihatnya dari tahapan mereka sebagai nafs, keakuan dirinya, dan juga ego, yang mana tahapan ini membentuk kesatuan dirinya yang aktual, dinamik, dan juga kekinian. Ada berbagai macam metode yang bisa kita lakukan untuk memahami arti sebuah hakikat manusia. Yang pertama, melalui pendekatan bahasa. Bagaimana bahasa itu menyebutkan manusia tersebut. Kemudian yang kedua, melalui cara pendekatan keberadaannya, yaitu keberadaannya yang membedakannya dengan makhluk yang lainnya. Dan yang ketiga, melalui sebuah karya yang dihasilkannya. Karena dengan menghasilkan karya, manusia tersebut telah menyatakan kualitas dirinya, dan karya yang kualitas hanya terlahir dari insan yang kualitas pula. Islam pun memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dari Allah SWT untuk mengelola, mengurus, dan memakmurkan bumi tersebut, yang mana semua itu harus berjalan atas kehendak Allah dan juga petunjuk darinya. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai konsep manusia dalam Al-Quran. Bila kita tarik kesimpulannya, ada 3 poin penting. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah SWT ciptakan. Kemudian yang kedua, manusia diperintahkan Allah SWT untuk beribadah kepadanya. Allah mengancam manusia yang tidak menaati perintahnya, yaitu azab yang pedih. Kemudian yang ketiga, manusia dipercayai oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, karena kemampuan dan potensi yang telah Allah berikan kepada manusia untuk mengembangkan peradaban dunia ini. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.